Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini ya, bagi teman-teman sahabat-sahabat yang ada di rumah bisa menyimak tata cara melakukan ruqyah mandiri yang banyak sekali dipertanyakan oleh teman-teman, baik yang ada di Instagram maupun yang ada di Facebook. Gimana sih cara ruqyah mandiri? Saya sudah melakukan bacaan berupa ayat-ayat yang sudah disebutkan di media sosial para peruqyah, tapi saya masih belum menemukan titik kesembuhan, belum menemukan pencerahan. Ya. Apa yang menjadi permasalahan di sini? Nah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Anda bisa siapkan terlebih dahulu ya satu gelas air ya, nggak usah banyak-banyak, segelas air. Kemudian siapkan juga kresek, kantong kresek. Khawatir kalau nanti di proses ruqyah mandiri ini Anda ada reaksi mual-mual atau muntah ya. Kalau mual nggak usah kelabakan nyari kresek atau harus lari ke kamar mandi. Jadi siapkan kresek terlebih dahulu, siapkan air minum satu gelas saja, satu gelas kecil. Kalau punya habatus sauda lebih bagus, kalau punya minyak bidara juga bagus. Kalau punya obat yang Anda beli di kami ya di Arsada Al-Fatah juga bisa disiapkan, yakni Ajwa Sidr Qasimi. Mumpung masih pagi ini, jadi bisa disiapkan. Untuk pertanyaan beberapa rekan-rekan ya, teman-teman yang bertanya di media sosial kami, baik di akun resmi Arsada Al-Fatah maupun di akun resmi saya Muhammad Faizar, yakni kenapa saya sudah melakukan ruqyah mandiri tapi seakan-akan tidak ada hasilnya. Ada beberapa hal yang menjadi penghalang di sini dan ada beberapa hal yang menjadi faktor kenapa ruqyahnya itu seakan-akan tidak berefek. Di antaranya yang pertama ya, masih kurang yakin dan kurang pede karena masih terpola di pikirannya dan keyakinannya bahwasannya ruqyah itu akan berefek ketika dibacakan oleh seseorang yang dianggap ahli. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, keyakinannya sudah total, tapi mungkin dari segi bacaannya masih ada beberapa yang mesti diperbaiki. Oleh karenanya saya share jadwal ruqyah di Garut bersama trainer Arsada Al-Fatah, yakni Kiai Al-Muqri Az-Imam Aulia Ar-Rahman, yang mana beliau memang sangat mumpuni di bidang qiraah, sehingga antum nanti tidak hanya belajar ruqyah mandiri, tapi bagaimana membaca ayat Al-Quran supaya lebih bermanfaat bagi kesehatan jiwa dan raga, tentu dengan kaidah tajwid yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Ya, lalu yang ketiga, masih ada beban-beban kejiwaan yang mungkin belum dilepas. Nah, ini yang menarik ya, yang insya Allah akan kita bahas pada pagi hari ini sebelum kita melakukan proses ruqyah mandiri. Saya harap semuanya bersabar dan kalau perlu mencatat itu lebih baik ya. Kalau bisa mencatat itu lebih baik. Jadi di dalam prinsip pengobatan Al-Quran itu mempunyai falsafahnya tersendiri, ada tahapan-tahapannya, dan tidak terlepas dari dua pondasi yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu pengobatan, khususnya pengobatan nabawi, pengobatan Al-Quran dengan ruqyah ini. Kita mesti kuras terlebih dahulu ya, dari yang tiga ini. Psikis sudah, maka ini yang secara fisik.
At-takhallusu min madati sihri, kita harus melepaskan dulu semua unsur-unsur dan media-media sihir. Sarana-sarana sihir yang ada di dalam tubuh itu harus dihilangkan. Kita sedang tidak mengkaji suatu gangguan kejiwaan, bukan. Kita langsung ke fisiknya ya, karena kejiwaan insya Allah ustadz-ustadz lain sudah banyak yang mengkaji dan lebih piawai dari saya. Maka ini saya ambil dari referensi lain, yang tentang meluruhkan media-media sihir yang melekat pada raga manusia. Kemudian yang kedua, at-takhallusu minal jinniyil mukallafi bisihri, melepaskan atau membersihkan unsur-unsur jin yang ditugaskan untuk melaksanakan sihir. Ingat ada dua ya, sihirnya harus dihilangkan, jin yang menaruh sihir itu juga harus dihilangkan. Apa bedanya? Beda ya, ada perbedaan yang sangat jelas di pembahasan hal ini. Jin itu ibaratnya seorang kurir, adapun sihirnya itu adalah barang yang dia pegang. Jadi terkadang mempunyai beberapa metode dan cara-cara tersendiri yang ahad lalu kita sudah mengkajinya. Ya, yang ahad lalu kita sudah mengkajinya langsung dengan didatangkan mantan praktisi mantan pengamalnya, serta kitab-kitab yang dihadiahkan kepada saya. Nanti mungkin saya ambilkan kitabnya, saya akan kasih tahu sedikit lagi ya, beberapa hal-hal yang kemarin belum sempat dikabarkan ya. Amma anit takhallusi min maddatis sihri fa ilaikal bayan ya, untuk membersihkan unsur-unsur atau media-media sihir ada penjelasannya ya. Qad tamahhada anna sihra imma an yakuna kharijiyan aw dakhiliyan. Sudah dijelaskan pada bab sebelum ini, sebelum bab yang kita bahas sekarang, bahwasanya sihir itu ada sihir yang medianya ada di luar tubuh maupun ada di dalam tubuh. Amma 'anis sihril kharijiyyi wa mithaluhu as-sihrul madfun. Sedangkan untuk sihir yang buhulnya diletakkan di luar, contohnya adalah sihir madfun, sihir yang dikubur atau ditanam buhulnya. Faqad dzakara tariqataini lil khulas minhu. Maka disebutkan ada dua cara. Ada dua cara untuk melepaskan atau membersihkan pengaruh-pengaruh sihir yang efeknya buhulnya itu ditaruh di luar tubuh manusia. Faqala Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, ya, ablaghuhuma, yang paling bermanfaat, paling mujarab gitu ya bahasa kita, adalah dengan istikhrajuhu wa ibtaluhu, yakni dengan mengeluarkan buhul sihir yang ditanam atau dikubur, kemudian dihancurkan buhulnya. Tapi ingat, kemarin kita sudah bahas bahwasanya yang namanya buhul sihir tidak selamanya bentuknya itu menyeramkan. Tidak selamanya bentuknya seperti pocong dibalut kain, tidak selamanya bentuknya itu ada rambut-rambutnya, menggunakan percap-percap pakaian. Tapi terkadang juga bentuknya tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Ada yang menggunakan asahan pisau tanpa adanya bekas dari korban sihir tersebut. Nggak ada baju korbannya, nggak ada rambut korbannya, nggak ada foto korbannya. Murni hanya dengan menggunakan asahan pisau. Ya. Ada yang menggunakan batu bata, ada yang menggunakan paku, ada yang menggunakan lilin, ya, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali, ya. Ada banyak sekali.
Kalaupun antum melihat di YouTube tentang polisi Saudi yang membongkar buhul sihir dengan menggunakan kepala ikan, ingat bahwasanya di masing-masing tempat dan daerah tata cara sihirnya pun itu berbeda-beda. Jadi tidak bisa dikebiah-uyah. Ya. Begitu. Kama sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu sa'ala rabbahu subhanahu fi dzalika fadulla alaihi fastakhrajahu min bi'rin fakana fi mishtin wa musyatatin wa juffi tal'ati dzakar. Ya. Sebagaimana yang disahihkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau disihir, ya, sama-sama Labid bin A'sam. Annahu sa'ala rabbah, bahwasanya ketika beliau disihir, beliau tidak tahu kena sihir, akhirnya berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya, yakni kepada Allah, untuk menyingkapkan penyakit apa yang sebenarnya diderita oleh Nabi. Fadulla alaih, maka Nabi SAW ditunjukkan atas penyakit tersebut. Ya, ternyata ada buhulnya. Fastakhrajahu min bi'rin. Kemudian Rasul SAW menggali dan mengeluarkan buhul tersebut dari dalam sumur. Fakana fi mistin wa musatatin. Ternyata buhul sihirnya itu ada pada jungkat sisir dan beberapa rontokan rambut yang tersisa di sisir tersebut. Ya. Dan ada mayang jantan dari pohon kurma. Falamma astakhrajahu, ketika Nabi SAW mengeluarkan buhul tersebut, dhahaba ma bihi, maka pengaruh sihirnya itu hilang. Hatta ka'annama unshita min iqalin, sampai-sampai Nabi SAW itu seakan-akan lepas dari pengaruh ikatan yang mengikatnya. Wa hadha min ablaghi ma yu'aliju bihil matbub, dan ini adalah salah satu hal yang paling bermanfaat, paling mujarab, paling manjur, ya, untuk pengobatan orang yang matbub. Matbub itu adalah mashur, artinya orang yang terkena sihir. Wa hadha bimanzilati izalatil maddatil khabithati wa qal'iha minal jasadi bil istifragh. Dan ini, ya, adalah salah satu bagian dari pelepasan atau peluruhan media yang buruk dan pengelupasan dari jasad dengan cara istifragh atau detoksifikasi. Ya. Jadi kalau buhulnya ketemu, alhamdulillah, tinggal bakar saja buhulnya. Tapi kalau tidak ketemu, maka lakukan istifragh. Nah, ini yang akan kita bahas di sini. Dan saya harap teman-teman yang ada di rumah sudah menyiapkan kresek, air minum, ya, air putih sajalah secara umum, ya, air putih. Kalau punya madu, ya ambil madunya. Kalau punya habatus sauda, ya ambil habatus saudanya. Kalau punya zaitun, bagus, campur zaitun dan habatus sauda. Punya kurma ajwa, lebih baik lagi. Ya, mana tadi? Wa ma'na kalamihi anna hadan naw'a min as-sihri lahu tariqatani lihillihi. Al-ula istikhrajuhu wa ibtaluhu wa thaniya izalatul madatil khabithah. Makna dari perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menunjukkan bahwasanya untuk pelepasan sihir itu memiliki dua cara. Yang pertama adalah dengan mengeluarkan serta menghancurkan buhul sihirnya. Yang kedua adalah dengan meluruhkan media unsur-unsur buruk wa qal'uha minal jasad, dan mengelupaskan unsur buruk tersebut dari jasad manusia. Dilepaskan, ya, unsur buruknya. Dengan cara apa? Bil istifragh, dengan cara istifragh atau detoksifikasi atau pengeluaran. Ya. Wa huma bimanzilatin wahidatin bimakna anna ayy minhuma tughni 'anil ukhra. Ya.
keduanya ini sebenarnya satu paket ya, satu paket, satu cara ya. Yang mana kalau salah satunya sudah dilakukan, maka insya Allah yang lainnya nggak perlu dilakukan lagi. Apalagi kalau buhulnya sudah diketemukan, ya maka insya Allah pengaruhnya pun akan hilang. Kalau misal ada di antara teman-teman yang tanya, saya sudah menemukan buhul dan sudah dihancurkan buhulnya, tapi kok masih ada gangguan. Berarti yang Anda temukan buhul palsu, bukan buhul yang asli. Kalau buhul yang asli, ketika ditemukan hilang secara keseluruhan seluruh unsur-unsur sihirnya. Ya. Amma sihrud dakhiliyu faqad dzakara Ibnul Qayyim rahimahullah lil khalas minhu tariqatun wahidatun. Dan tentang sihir yang dilakukan dari dalam tubuh, maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya untuk melepaskan sihir tersebut mempunyai satu cara saja, ya, yakni dengan cara istifraq atau mengeluarkan media sihir yang tertelan dan masuk ke dalam lambung. Wa an kaifiyatil istifraq, dan tata cara pengeluaran, tata cara istifraq atau detoksifikasi. Yaqulu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan caranya adalah usulul istifraq khamsah. Usulul istifraq khamsatun. Ya. Pondasi dari kaidah istifraq, orang kita bilang gurah ya, detox gurah, itu ada 5. Al-ishal, yang ishal itu artinya adalah bikin orang itu jadi mencret, dibuat mencret, diare. Wal qoi, muntah. Nah ini yang paling sering muntah ya. Kalau dalam terapi ruqyah itu seringnya muntah-muntah kebanyakan yang kita lihat. Wa ikhrajud dam, atau mengeluarkan darah. Wa khurujul abkhirah, atau mengeluarkan uap-uap buruk dari dalam tubuh, bisa dengan bekam, bisa dengan sauna, bisa dengan kerokan. Nah, kerokan juga bermanfaat untuk pengeluaran abkhirah atau uap masuk angin ya, angin-angin yang berlebih. Wal araq, atau mengeluarkan keringat. Keringat bisa dengan berjemur di bawah terik matahari atau dengan sauna. Gitu ya. Wa qad ja'at bihas sunnatu, dan ini telah didatangkan dari sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aqulu walladhi yuhimmuna minha thalath, ya, dan yang paling penting bagi kita itu ada 3, khususnya untuk pengobatan sihir yang paling doruri itu ada 3, yang paling penting yang perlu difokuskan. Ada 3 cara: ishal, bikin mencret; al-qoi, dibuat muntah; ikhrajud dam, pengeluaran darah. Walaupun 3 yang difokuskan, yang dibahas dalam kitab ini, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya pengeluaran angin serta keringat itu disepelekan. Semuanya kita pentingkan, tapi fokus pada 3 ini. Fleksibel ya, tergantung kasus apa yang sedang kita tangani. Kalau memang butuhnya dikeluarkan keringatnya, ya keluarkan, bisa dengan olahraga, bisa menggunakan sauna, bisa menggunakan berjemur ya, di terik matahari jam 10 ke atas, itu paling bagus. Qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wal qai istifraghun min a'lal ma'idah. Yang namanya muntah itu pengeluaran dari atas lambung. Wa fil wasit al-ishalu fit tibbi. Nah, pertengahannya itu udah bikin mencret. Wa ikhrajud dam yakunu bil hijama awul fasdu. Adapun pengeluaran darah dengan cara bekam maupun di fasdu itu sangat bermanfaat. Sangat-sangat bermanfaat. Kalau bikin mencret, ya banyak caranya. Biasanya menggunakan daun jati Cina. Kalau kami khususnya bisa menggunakan daun jati Cina
Untuk pengeluaran lendir kita biasa menggunakan santan, kopi sama madu. Nanti ada kok di Ruqyah Trans 7. Saya nggak mau nyebarkan semuanya biar nanti antum nonton Ruqyah Trans 7 ya. Supaya lebih paham. Ya. Nah makanya dari sini kita mesti paham ya bahwasanya pengeluaran itu nggak mesti lewat muntah, tergantung kasusnya. Kalau nggak bisa muntah ya jangan dipaksakan, dan kalau nggak cocok untuk muntah ya jangan disuruh muntah. Saya pernah lihat itu sampai terobsesinya seorang peruqyah, ya saya nggak sebutin dari mana ya. Pasiennya nggak ada reaksi, akhirnya disuruh disokok mulutnya sampai muntah. Itu tidak perlu orang yang sedang sakit. Antum saya sokok mulutnya, peruqyah ini saya sokok mulutnya juga bakal muntah. Ya, jadi jangan lucu-lucu kayak gitulah. Ini maaf saya nggak lagi menjelekkan, cuma beri saran saja, cuma beri saran dan kritik. Karena tidak ada metode nyokok supaya untuk cepat muntah. Ya. Nanti dari beberapa sihir ya, itu mempunyai dari beberapa metode-metode sihir itu mempunyai cara-cara dan metode tersendiri. Ada ciri-cirinya, ada ciri-cirinya. Kalau misal kok sihirnya terlanjur diminum, biasanya antum yang dulunya pernah makan kotri ya, makan kotri atau minuman apa? Rajah-rajahan, maka secara tidak langsung itu ya akan menimbulkan efek-efek sama seperti orang yang kena sihir masrub, sihir yang medianya itu dilarutkan melalui minuman atau makul melalui makanan. Makanya cara istifroknya pun pengeluarannya pun ya dengan media supaya antum nanti diare atau keluar lewat muntahan. Tahap parahnya kita biasa menggunakan ganda rusa. Tapi kita juga sering juga menggunakan selain ganda rusa, seperti daun sirsak. Ya, seperti contohnya lidah buaya campur beberapa bahan-bahan lainnya, buah naga campur pepaya, pisang sama kangkung dan lain sebagainya. Oke. Saya rasa ini yang saya bahas ya dari poin yang 4 tadi. Pertama masih kurang yakin, kedua bacaannya masih belum benar, ketiga masih ada penyakit kejiwaan, entah itu dendam, entah itu trauma yang masih dipelihara sampai sekarang dan tidak mau dilepaskan, yang menjadi penghalang kenapa ruqyah mandiri masih belum berhasil. Yang keempat, adanya media-media sihir atau unsur-unsur buruk yang belum dikeluarkan. Karena ruqyah itu bukan hanya sekedar ruqyah, kadang mesti disinergikan dengan pengobatan yang lain. Insya Allah para founder sudah pada mengetahui dan bahkan menerapkan di klinik-klinik mereka, di rumah-rumah sehat mereka, ya. Jadi seperti itu. Mari kita mulai ruqyah mandiri ini, bimbingan ruqyah mandiri ini dengan baca bismillah. Antum siap, tenang, rileks, siapkan kresek, siapkan air minum, dan mohon yang reaksinya keras, saya harap ada yang menemani di sampingnya. Yang reaksinya keras, harap ada yang menemani di sampingnya. Ya, atau kalau tidak ada yang menemani, cukup disimpan saja videonya, nanti bisa dilakukan. Ya, dilakukan ketika ada temannya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Pertama, saya ulang lagi pelajarannya. Untuk ruqyah mandiri, pegang bagian yang sakit dengan tangan kanan antum. Misalnya yang sakit kok pundak, ya pegang pundaknya. Yang sakit dadanya, pegang dadanya. Sakit perutnya, ya perutnya. Kepalanya, kepalanya. Dan seterusnya. Pakai tangan kanan, baca bismillah 3 kali.
Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian baca a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. A'udzu billah. Ada 2 periwayatan. Ada a'udzu billahi wa qudratihi, ada a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. Terserah antum mau pakai yang mana. Supaya mudah kita pakai yang a'udzu billah saja. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali baca. Kemudian setelah 7 kali dibaca, diusap ke bagian yang luar ya, ke bagian luar. Setelah 7 kali dibaca, diusap ke bagian luar. Misalnya di pundak, ya usapnya ke luar. Kalau di dada dan perut, ya usapnya keluar lewat mulut. Gitu juga di kaki, usap keluar. Kepala, usap keluar. Ya. Kalau sudah, mari kita pegang dada dan perutnya dengan baca Fatihah, ayat kursi, kulhu, falak, dan an-nas. Fatihah, ayat kursi, kulhu, falak, sama an-nas. Pegang. Ya, dipegang. Sambil nanti bisa diputar. Saya baca, antum putar, ikut baca di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Setelah selesai, tarik ke arah mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Terus berulang-ulang. Sudah? Saya harap yang tadi saya sudah peringatkan, ada yang reaksi, siapkan kresek ya. Tolong tuliskan komentarnya. Saya mau tahu apa yang terjadi di rumah, supaya nanti bisa kita lanjutkan pada tahapan selanjutnya untuk terapi mandirinya. Aman semua? Aman semuanya? Yang mual silahkan dimuntahkan. Mual, merinding, pusing, oke. Berkeduruk yang merinding dan mual. Tangan kiri terasa berat untuk burina ya. Kalau ayah masih sugang, nanti bisa diruqyah sama ayahnya untuk ibu Rina. Diruqyah sama ayahnya. Adapun Sri Kandi, akun atas nama Sri Kandi menguap terus, efeknya biasanya sehari-harinya pasti dibikin tak fokus, sering ngelamun. Nanti bisa ditetesin air di hidungnya sampai ke sini, sampai perih ya. Syukur kalau ada habatus sauda bisa ditetesi habatus sauda. Kalau tidak ada habatus sauda cukup pakai air wudhu
dihirupkan ke air. Ya Bu Rina, kalau ayah sudah meninggal tidak masalah, nanti bisa diruqyah. Kalau misal masih ada rumah peninggalan ayah, nanti diruqyah di situ. Ruqyah juga rumahnya. Kalau ada barang-barang peninggalan dari keluarga ayah berupa pusaka-pusaka yang dulunya diisi, nah itu di ruqyah juga. Syukur dihancurkan. Ada yang sendawa atas nama Arthur, bagus itu. Ya, kalau ada yang punya kanker, tumor atau benjolan atau yang lain sebagainya, bisa dipegang. Misal benjolannya ada di tangan atau di mana, di leher atau di mana, maka pegang di samping-sampingnya, kita bacakan surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Ya, bagi yang punya benjolan berupa kanker, tumor atau yang lainnya. Oke. Bacakan surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Atau kalau misalnya nggak ada kanker atau yang lainnya, tapi merasa ada yang ganjal, merasa seperti ada yang mengikat di suatu bagian tubuh, juga bisa dibacakan surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Pegang di sekitarnya, kita bacakan surat Al-Hasyr. Ya, ada enggak yang rasanya seperti habis diruqyah rasanya kayak ada yang ganjel? Misal kalau di ulu hati, ya pegang di ulu hatinya. Oke. Habis itu kita bacakan surat Al-Hasyr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Sambil dipegang, kemudian bisa diusap-usapkan di bagian yang ada ganjalan. Ya. Tiupkan, lepas, tiupkan, lepas. Bagian yang ada ganjalannya. Bagian yang ada ganjalannya tadi bacakan surat Al-Hasyr, pegang, diputar sedikit, dilepaskan. Misal di sini, ini misal. Nanti terserah Anda ngerasanya di mana, nggak mesti di tangan. Saya hanya mempermisalkan saja. Misal gini. Ya, sambil bacakan surat Al-Hasyr. Yang hilang suaranya, wallahu a'lam. Bu Rina tiba-tiba nangis. Ya memang itu nasab, Bu, dari ayah. Coba dicek lagi. Kalau misal tidak ada barang peninggalan, ya terus ruqyah mandiri sama ayahnya atau saudara kandungnya yang memang gangguannya setipe. Tenggorokan merasa tenang dan nyaman, tapi leher sebelah kiri dan punggung sebelah kiri terasa pegal berat. Ini sudah melakukan ruqyah belum Pak Indra W. Kusuma? Kalau sudah, ya teruskan ruqyahnya sambil diminta salah satu keluarganya untuk mengusap-ngusap bagian yang berat itu.
Ini jangan curhat ya, saya lagi tanya reaksinya apa ketika rukyah mandiri. Jadwal live-nya hari apa? Nggak ada jadwal, semau saya. Yang ketinggalan nanti bisa diulangi lagi ya ketika sudah selesai live-nya. Ada yang mual tapi tidak muntah. Baik yang mual atau tidak muntah, benar-benar mual ya, bukan mual bohongan. Pegang ulu hatinya. Pegang. Kita bacakan surat Zalzalah. Ya, sambil diusap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها 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 وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Naikkan. Terus bagi yang mual, ya, kalau misal cara seperti itu masih belum bisa juga, maka nanti kita bisa menggunakan daun sirsak ya untuk mas-mas tadi. Siapa itu, ada beberapa orang yang tanya, saya mual tapi tidak bisa muntah. Mafi muskilah. Ya karena berarti butuh sesuatu untuk diminum, dirukyah. Air ya, maaf, ramuan itu dirukyah, diminumkan, nanti insya Allah keluar, entah melalui muntahan atau nanti lewat diare, gitu ya, sendawa dan muntah-muntah ya. Bagi yang masih susah atau masih ada gangguan sihir, perhatikan layar baik-baik. Saya rukyah. A'udzu biwajhillahil karim wa kalimatillahi الذي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وضرع ومن شر ما ضرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يترك بخير يا رحمن. أعوذ بالله العظيم الذي لا شيء أعظم منه وبكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم. بسم الله أصبحنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترم ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسماء الله الحسنى كلها عائد من الأبالسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر معلن أو مصر ومن شر ما يكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما يكمن بالنهار ويخرج بالليل ومن شر ما خلق وذرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا نعوذ بك بما استعاذ به إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده
ومن شر ما يبغي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان 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 وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. أعوذ بوجه الله الكريم وكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بالله العظيم الذي لا شيء أعظم منه وبكلمات الله التامة التي لا يجوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم
اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Ya. Seorang nggak ada karena saya lagi diem. Coba maaf, tolong ketikan ulang apa yang teman-teman Bapak Ibu rasakan ketika tadi kita rukyah. Ketika dirukyah ya, bukan sebelumnya, ketika dirukyah. Sedih, deg-degan dari Fatma atau Fatimah? Fatma. Sedih, deg-degan, tangan kiri berat, sendawa. Alhamdulillah, bagus itu. Ya. Kemudian nanti dilakukan juga pengobatan untuk lambungnya ya, untuk Mbak Fatma. Akun atas nama Mbak Fatma ini, kalau memang seperti itu reaksinya, diobati. Saran saya supaya mudah, nggak perlu meraciknya, beli herbal Kantas namanya, Kantas. Pesannya di nomor 0857 26 5555567. Ya, 5-nya 4 kali. Itu khusus untuk gangguan yang Anda alami. Batuk-batuk biasanya luapan reaksi dari luapan tekanan batin yang terendap. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya dapatkan dari kitabnya Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah. Dari akun atas nama Maya, tadi perut sempat terasa panas. Ya, kalau hanya panas sekejap, insya Allah tidak masalah ya. Nanti bisa dilakukan rukyah mandiri secara rutin. Tapi kalau panasnya terus menerus sampai sekarang masih panas, ya nanti bisa ditangani lebih lanjut. Punggung terasa berat dekat leher. Sini ya, berarti ya, tengkuk. Ya, untuk Mbak Oktavia, Bu Oktavia, Bunda Eka Isya. Punggung terasa berat dekat leher, berarti tengkuk, nanti bisa dibekam sininya, dibekam ya. Ini kalau misal reaksinya beratnya ketika dirukyah sambil dibekam sambil dirukyah sininya. Ya. Biasanya kalau sakit di area sini ya, itu firasatnya kuat dan itu biasanya cenderung tinggi, indikasi gangguan jin dari nasab leluhurnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kan baru praduga karena saya nggak lihat secara langsung ya. Mata nyut-nyutan juga Mbak Alfiah, ini yang pernah kita rukyah ya. Ya nanti dirukyah lagi Mbak Alfiah, harus rutin. Sabar, istiqomah ya. Kepala sakit dan muntah-muntah dari Ibu Huraywati Tolianggo. Ya teruskan rukyah mandirinya. Ya, saya harap ketika sudah muntah itu plong semuanya. Adapun kepala sakit biasanya ini karena masalah pencernaan yang kurang sehat. Detox lah, didetox. Ya. Jadi ngantuk.
Oh, banyak sekali yang ngantuk ya. Keluar juga keringat dingin. Ya, Bu Herawati nanti bisa catat nomor admin kami, nanti akan kita pandu cara pengobatannya dan cara terapinya ya untuk Bu Herawati Tolianggo. Insya Allah perlu di detox, dikeluarkan. Nah, soalnya kami butuh foto lengkap untuk mendeteksi atau mendiagnosa penyakit apa yang sedang diderita. Ya, bukan foto wajah, kita tidak butuh itu. Kita butuh foto tangan, foto mata dan lidahnya. Ya, nanti dideteksi oleh tim medis kami. Nomor adminnya 0896 80 511 511. Ustadz, kenapa kepala saya berat seperti didudukin? Ada apa Ustadz? Loh, saya tidak tahu. Dari akun atas nama Tiara, saya sarankan mulai sekarang berhijab. Kalau tidak berhijab, sampai kapanpun itu jin yang dudukin di kepala tidak akan pernah mau keluar. Ya, hijab, tutup auratnya. Saya mual muntah Ustadz, merebes dari Yohan Fatma. Ya, teruskan, itu memang ada gangguan. Mual muntah, merebes mili, limpahnya biasanya basah. Sering makan mie instan. Mulai sekarang mungkin sekarang tidak sering, tapi dulu. Mulai sekarang jangan makan makanan yang ada mengandung banyak raginya, tepung terigu itu jangan. Mie, junk food atau Coca-Cola itu yang semacamnya jangan dulu ya untuk Mbak Yohan Fatma, dan bisa ikuti panduan terapi dari Arsada Al-Fattah. Alhamdulillah Ustadz, saya muntah 3 kali. Alhamdulillah. Barakallah. Pengen mual tapi agak ketahan deh. Maksudnya mungkin pengen muntah ya. Pengen kok mual, Masya Allah. Mataku sakit Ustadz, telingaku kayak ditusuk dan leher ketekak. Mata sakit, telinga kayak ditusuk, leher kayak ketekak. Pasti gangguannya ya ada di area sini sampai ke belikat. Kalau yang semacam itu biasanya terundang melalui ritual-ritual yang tidak disunahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Nah, itu salah satu ciri jenis jin toyar. Tapi mesti kita lihat sekali lagi, mesti kita ruqyah secara langsung untuk mengetahui gangguan apa yang sudah terjadi. Ya, untuk akun atas nama Ukhti Linda. Sudah muntah tapi kepala masih mumet, badan lemas, sabar dan konsumsi untuk akun atas nama Putri Wulansari, saya sarankan meminum Ajwa Sidar Gasimi. Ya, herbalnya namanya Ajwa Sidar Gasimi. Pesan di nomor yang tadi sudah saya sebutkan, khusus herbal 0857 26 5-nya 4 kali 555567. Ajwa Sidar Gasimi untuk akun Putri Wulansari. Tangan kanan bergerak-gerak sendiri dari akun atas nama Bu Yeni Pretiseli. Kalau tangan kanan bergerak-gerak sendiri, nanti coba Mbak ruqyah sama ibunya kalau jaraknya dekat atau ibu masih sehat, bisa sama ibunya diruqyah. Ibunya sekalian diruqyah. Sakit kepala sebelah kiri dan ngantuk. Ini masih kalau hanya sakit kepala dan ngantuk, coba biasakan setelah bangun tidur istinsar ya. Istinsar, masukkan air ke dalam hidung. Ya. Kemudian biasakan siwak. Kemudian rutin olahraga, rutin bekam juga. Karena biasanya pasokan oksigen ke otaknya ya kurang. Banyak yang komen ya, Masya Allah. Sebentar, saya mesti lihat terlebih dahulu. Dari Abu Rumaisa, hafizahullah ta'ala, obat herbal yang mudah didapat sekitar kita untuk flu, demam, dan batuk. Kalau saya sarankan sih Ajwa Sidar Gasimi. Saya nggak lagi nyuruh beli produk saya, ndak ya, tapi sekalian promosi ya, daripada susah
bikin ininya herbalnya, yang penting yang langsung sudah jadi saja. Begitu. Kadang ada yang nggak mau repot, yang udah jadi aja langsung, ya inilah Ajwa Sidr Kasimi. Alamat Arsada di mana? Di Purwokerto, di Larangan Sumbang. Kembaran, di Larangan Kembaran. UMP ya, kalau dari arah Leduk ya, dari arah Leduk. UMP ke arah mana berarti? Timur, ya, ke arah timur. Nomor catat aja ini nomor adminnya, nanti tanya. Arsada nggak hanya di Purwokerto, ada di Bandung, ada di Surabaya, ada di Sulawesi, Makassar, di Wajo ada Ustadz Kiai Ridwan. Kalau di Surabaya diketuai sama Pak Kiai Nur Rahman. Alamatnya sementara masih bergabung di Rumah Sehat Atin, binaan Ustadz Widodo, Pak Widodo. Ya, beliau juga tim Arsada. Kemudian kalau di Bandung, di Ciparai ada Kiai kita, Ustadz Azimam Aulia Ar-Rahman. Kemudian di Cimahi ada Lausa Ihsan. Kemudian Kang Rizky di mana ya? Bandungnya itu lupa saya. Nah, ada Kang Rizky, Mas Arif ya, ahli IT kita, dan juga Mas Damar, dosen Muhammadiyah. Kemudian di Malaysia ada Bu Dayang, Puan Dayang Kunorandi. Ya. Kemudian di mana lagi? Di Brebes ada Pak Kiai Nur Rafiq, ada Bu Ali Umar, kemudian banyak yang lainnya. Memang pusatnya ada di Banyumas. Ada di Banyumas. Tapi kita tersebar di mana? Di Jabodetabek juga ada Ustadz Fathan di Bekasi. Beliau adalah menantu dari cucunya Kiai Haji Nur Ali. Tinggalnya di komplek pesantren Kiai Haji Nur Ali di Bekasi Utara ya, kalau tidak salah. Kemudian Ustadz Sa'du Suud, guru kita semua, yakni tinggal di Bekasi, di Narogong tepatnya. Ada Ustadz Musyafa di Tangerang, kemudian Ustadz Fahrul di Jakarta, Bu Wiwi Alwiyah Sungkar di Bogor, kemudian dari Gorontalo apa Parepare ya, ada Kiai Muhammad Toha. Ya, ada banyak, kita tersebar. Di Riau ada Pak Muhammad Erlianto. Ya, baru ada segitu. Cuma insya Allah yang sedikit ini ya bisalah memberikan sumbang asih keilmuan dan juga terapinya kepada antum semua yang membutuhkan. Semarang sementara belum ada. Jadi kota yang belum saya sebutkan berarti belum ada. Gitu ya. Indramayu sementara mungkin gabung sama Brebes karena belum ada yang daftar di perekrutan kemarin dari wilayah Cirebon, belum ada. Ya. Dari Jogja, oh iya, di Klaten juga ada. Klaten itu namanya siapa? Anggota Kokam. Nama akunnya Kang Marco. Ya, Kang Marco. Beliau anggota Kokam di Klaten. Di Temanggung ada juga Ustadz Yuli. Ya. Dan sementara itu, ya belum ada yang lainnya. Kalau nanti ada yang mau gabung di Arsada Al-Fatah, insya Allah kita tahun depan mau ada perekrutan, silahkan daftarkan diri. Bagi yang mau jadi trainer, siapkan hafalan 5 juz minimal 5 juz. Arba'in Nawawiyah, syukur kalau hafal, kalau enggak juga insya Allah tetap bisa jadi trainer. Yang penting 5 juz wajib. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Arsadani Allah wa yakum. Semoga ilmu yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita, untuk guru-guru kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.